Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya yang akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Baitat Sultan Abdul Hamid. Di pertemuan sebelumnya kita telah dipertanyakan dengan siapa yang ditembak dan siapa yang menembak. Siapa juga sahabat Parvus yang berasal dari salah seorang pasha. Mari kita dengarkan bersama-sama Baitat Sultan Abdul Hamid episode 33. Selamat mendengarkan. Burada sarayda karşılayacağım kendisini. Askerleri de Kudüs için geliyorlar. Daha önce konuşulan anlaşmalar olmuyor. Di awal cerita kita akan mendengar suara tembakan yang mengagetkan semua orang. Ternyata Murudlah yang telah menembak tentara Jerman tersebut karena tentara Jerman ingin menembak kaisarnya sendiri di hadapan Sultan Abdul Hamid. Kaisar Wilhelm yang masih terheran-heran dengan kejadian tersebut menanyakan ini kepada Sultan Abdul Hamid. Setelah itu Kaisar Wilhelm mengatakan, Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kaisar Wilhelm mengatakan, apa yang Anda lakukan terhadap pengawalku? Mengapa Anda menembaknya? Setelah itu Sultan Abdul Hamid mengatakan, Alçak! Hangimizi vuracaktı? yang sebenarnya Anda harus tanyakan adalah siapa di antara kita yang akan ditembak oleh pengkhianat itu. Kemudian Murud pun memeriksa tentara Jerman tersebut dan ditemukanlah sebuah kertas yang terselip di pinggang tentara Jerman tersebut. Setelah itu Sultan Abdul Hamid menyuruh Murud untuk membacanya dan isi surat tersebut adalah Sultanın huzurundayken Wilhelm'e vur. tembak Wilhelm di hadapan Abdul Hamid. Mendengar pernyataan tersebut, Kaisar Wilhelm pun marah dan menanyakan ini kepada prajuritnya. Kim verdi sana bu emri? Siapa yang memberimu perintah? Namun tentara tersebut diam saja dan tidak menjawab apa-apa. Yapacağın şeyle Katolik Lisesi seni kutsayacak. Almanya, Osmanlı ilişkisi. Setelah itu mereka berdua pun duduk bersama. Setelah mereka duduk, Kaisar Wilhelm mengatakan, dalam perjalanan ke sini saya pikir saya akan bertemu musuh daripada teman. Tetapi tanpa perhatian darimu, pengkhianat itu akan menembak dan membunuhku. Setelah itu Sultan Abdul Hamid mengatakan, Aldıkları kişi sizi öldürmek istiyor. Bizim tertibimiz olduğunu düşündünüz. Evet. Sadece satın alamadığı iki imparatorluk var. Hem bayrağımızı yakmak isteyen alçak, Anda tidak percaya kepada kami tentang prajuritmu yang ingin membakar bendera kami, dan Anda pikir semua itu adalah pengaturan yang dibuat oleh kami. Kaisar Wilhelm mengatakan, ya saya pikir seperti itu, tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda adalah teman yang sejati. Tetapi saya masih belum mengerti mengapa prajuritku melakukan ini, dan dari siapa dia menerima perintah itu. Setelah itu Sultan Abdul Hamid mengatakan, izinkan saya untuk memperkenalkan pada musuh Anda, Kaisar Wilhelm. Kemudian Sultan Abdul Hamid memanggil Kervan Effendi. Buyurun. Dünyanın iki büyük imparatorunu saygı Setelah memberi salam dan memperkenalkan diri, Sultan Abdul Hamid menyuruh Kervan Effendi untuk menceritakan tentang Alexander Israel Lazarevich Parvus. Dan Kervan Effendi pun menceritakan semuanya kepada Kaisar Wilhelm tentang perilaku Parvus padanya yang sudah diceritakan di episode sebelumnya, yang telah menculik dan mencuri identitas Kervan Effendi tersebut. petrollerini ele geçirebilmek için planlar yaptı. Sultanın huzuruna çıktı. Birileri var. Türlü Setelah ihanet menceritakan panjang lebar, Kaisar Wilhelm mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid, dari mana Parvus mendapatkan kekuatannya dan siapa musuh orang ini. Sultan Abdul Hamid mengatakan, dia memusuhi siapa saja Kaisar Wilhelm dan tidak ada orang yang mengetahui tentang keberadaannya. Sultan Abdul Hamid melanjutkan, Parvus sama denganmu Kaisar Wilhelm. Dia keturunan dari Ratu Inggris, seorang paus, Tsar Rusia, Raja Spanyol, dan pemerintah Amerika. Parvus adalah seorang wazir yang dipilih untuk tatanan dunia baru.
Dia seorang pengusaha, seorang politisi, bahkan seorang ulama. Semua digabungkan olehnya. Dan hanya ada dua kerajaan yang tidak bisa dia beli. Kaisar Wilhelm mengatakan, ya, salah satunya adalah Kaisar Jerman dan Kaisar Ottoman. Sultan Abdul Hamid mengatakan, ya, dua hambatan bagi tatanan dunia baru. Dan dari sinilah Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm, Jerman dan Ottoman melakukan persahabatan. Aliansi antar kedua negara pun akan segera dibentuk. Tertipledi. Osmanlı'yı karıştırmaya tutsak etti. Benim kimliğimi alıp Wilhelm dinlenmesi için Dan inilah yang saya maksud sahabat Parvus yang berasal dari anggota Pasha. Ya, Husein Pasha. Alasan Husein Pasha melakukan pengkhianatan adalah ketidakterimaannya terhadap Sultan Abdul Hamid yang telah memecat saudaranya, yakni Mehmed Pasha. Dan untuk itulah Husein Pasha bergabung dengan Parvus. Di sini Parvus memerintah kepada Husein Pasha untuk mencari tahu tentang segala informasi yang berada di istana. Dan jika ada kesempatan, maka mereka akan melakukan serangannya kembali. Devlet için yapmayacağı şey yoktu. Kardeşime yapılanların hesabını herkese Ben yalnız bir buna mani olacağız. Senden Kemudian scene berganti, semua para pasha berkumpul untuk membahas tentang masalah yang akan didiskusikan dengan Kaisar Wilhelm. Tevfik Pasha dan Selim Pasha melaporkan tentang kinerja perkereta apiannya yang akan membeli lokomotif dari Jerman. Sementara itu, di masalah persenjataan, Husein Pasha melaporkan tentang senjata yang akan dibeli dari Jerman dan meminta kepada Sultan Abdul Hamid untuk memperbarui senjata yang sudah lama. Selim Pasha mengatakan, Sultanku, mungkin Jerman akan mendapat untung besar dari senjata yang akan kita beli. Tapi, akankah mereka mendapat untung yang besar juga di masalah perkereta apian? Sultan Abdul Hamid mengatakan, demiryolu meselesini hususiyet. Benim merak ettiğim şu. Almanlar dost gibi gözükse de kendi Sultan menfaatlerine Abdul Hamid mengatakan, kita semua akan berhati-hati dalam semua perjanjian, Pasha. Untuk itu, meskipun Jerman tanpa keramah, jelas bahwa mereka akan melindungi kepentingannya sendiri. Kita harus saling mengingatkan tentang pertanyaan ini, apa minat mereka dan apa yang diinginkan oleh Kaisar Wilhelm. Tashin Pasha mengatakan, apa yang diinginkan oleh mereka, tuanku? Sultan Abdul Hamid menjawab, Kaisar Wilhelm menginginkan hak operasi ladang petrol. Dia berada di sini untuk itu. Kemudian Tashin Pasha mengatakan, tuanku, akankah kita memberi konsesi kepada mereka? Sultan Abdul Hamid menjawab, mereka akan menginginkan hal itu dari kita, tetapi kita tidak akan memberinya karena petrol adalah milik bangsaku. bizim onlarla hakim insan en büyük darbeyi dostundan yer. Alman kurdunu diplomaside dostluk mühimdir paşa. Seni yani senin ağabeyin. Hünkârım. Kadın kızdan nefret ediyor. Ya asla bu Göreceksin bak sen. Yakında o Kemudian scene berganti, sementara itu Theodor Herzl telah mendapatkan sebuah surat dari para pengikutnya, yakni Yahudi Zionis yang berada di Rusia dan Rumania. Surat tersebut berisi tentang tuntutan kepada Theodor Herzl agar para pengikutnya segera bisa menetap di Yerusalem karena mereka telah dianiaya dan diusir dari tempat tinggal mereka. Dan mereka telah memberitahu bahwa mereka sedang menuju ke kota Istanbul dengan menggunakan kapal perang Rusia. Kemudian scene berpindah. Sambil menyantap hidangan yang disajikan dari istana, mereka pun saling berdiskusi dan saling bernegosiasi tentang maksud dan tujuan mereka masing-masing. Sultan Abdul Hamid membuka diskusi tersebut. Tahap pertama tentang senjata. en kısa zamanda İlk aşamada 3000. Sultan Abdul Hamid meminta 3.000 senjata dari Jerman. Setelah itu, perwira Jerman mengatakan senjata sebanyak itu bisa memakan waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya. Ternyata Sultan Abdul Hamid meminta waktu 2 tahun untuk menyelesaikannya. 2.000 senjata di tahun pertama dan 1.000 senjata di tahun berikutnya.
Mendengar pernyataan dari Sultan Abdul Hamid, Kaisar Wilhelm pun dengan secara terpaksa mau tidak mau menyanggupi dan menyetujui permintaan dari Sultan Abdul Hamid. Kemudian kedutaan Jerman mengatakan, kami membawa 20 sampel senjata untuk Anda coba dan itu semua adalah hadiah untuk Anda dari Kaisar kita. Sultan Abdul Hamid mengatakan, terima kasih, Anda sangat murah hati. Setelah selesai membahas masalah persenjataan, masalah selanjutnya adalah tentang perkereta apian. Benar saja atas apa yang sudah didiskusikan sebelumnya oleh Sultan Abdul Hamid dan para pasyanya bahwa Kaisar Wilhelm menginginkan bagian dari petrol. Sultan Abdul Hamid mengatakan dalam diplomasi sulit untuk membuat perhitungan, sedangkan persahabatan adalah kebalikannya. Bukankah begitu Kaisar Wilhelm? Kaisar Wilhelm mengatakan, iya. Şu sofra karşısında Biz de dostuz, öyle değil mi? Kemudian sini berpindah, Herzl yang telah menerima surat tuntutan dari para pengikutnya langsung memberitahukannya kepada Parvus dan menunjukkan surat tersebut kepada Parvus. Setelah membaca dan melihat isi surat tersebut, Parvus akan memanfaatkan surat tersebut sebagai umpan kepada Sultan Abdul Hamid dan Parvus mengatakan dengan mengirimkan satu kapal penuh tentara Rusia, Sultan Abdul Hamid akan mengira bahwa ini adalah sebuah ancaman. Maka untuk itu Sultan Abdul Hamid akan menenggelamkan kapal tersebut, ujar Parvus. Mendengar rencana dari Parvus, Theodor Herzl pun tidak menyetujuinya karena ada begitu banyak para pengikutnya yang berada di dalam kapal Rusia tersebut. Ama bu bir kurtuluş değil. Bir devletleri o... Abdülhamid o gemiyi batıracak. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bir adım... Sahra topu hediye ettim. Umarım beğenmiş. Hareket kabiliyeti 6.8 4800 metre menzil. Setelah Herzl menghadap Parvus, kini Husein Pasha yang menghadap ke Parvus. Husein Pasha memberitahu kepada Parvus bahwasanya Sultan Abdul Hamid telah menerima hadiah 20 senjata dari Jerman. Dan Husein Pasha mengatakan sayalah yang bertanggung jawab atas senjata tersebut. Disinilah Parvus melakukan aksinya. Parvus menyuruh Husein Pasha untuk menempatkan senjata tersebut di benteng Sarrier yakni Istanbul karena sebuah kapal perang akan datang dari Rusia yang di dalamnya ada banyak orang-orang Yahudi yang tertindas. Dengan menganggap bahwa kapal yang akan datang adalah kapal perang Rusia yang penuh dengan para tentara, maka Sultan Abdul Hamid akan menenggelamkan kapal tersebut. Parvus mengatakan dengan seperti ini Wilhelm dan Abdul Hamid mereka akan menjadi pelaku pembunuhan dan seluruh dunia akan bereaksi terhadap mereka. Birinin görmesi ya da Bidar Sultan'ın kulağına gitmesi de umurumda olmaz. Lazım. Vasfı Efendi ile aramızda herhangi bir münasebetin olmadığı. Kemalettin'e vereceksin. Hayır bu doğru değil. Kemudian scene berganti. Di sini Wilhelm menyadari bahwa untuk mendapatkan petrol dari Sultan Abdul Hamid tidaklah mudah karena Sultan Abdul Hamid mengetahui akan nilai dari minyak tersebut. Setelah itu, Kaisar Wilhelm pun memerintahkan kepada wakilnya untuk mencari seseorang yang bisa disuap agar bisa mengetahui masalah petrol ke depannya. Kemudian scene berganti. Semua para pasha berkumpul. Sultan Abdul Hamid yang telah diberi 20 senjata sebagai hadiah oleh Jerman menanyakan senjata tersebut kepada para pasyanya agar senjata tersebut diletakkan di kota mana. Mahmud Pasha menyarankan bahwa senjata tersebut sebaiknya diletakkan di kota Anakle tuanku karena itu adalah pintu gerbang ibu kota. Namun Husein Pasha tidak menyetujui pendapat dari Mahmud Pasha karena sudah cukup banyak senjata di kota tersebut. Disinilah Husein Pasha melakukan permainannya. Husein Pasha menyarankan apa yang sudah Parvus katakan sebelumnya, yakni untuk menempatkan senjata tersebut di kota Sarrier yakni Istanbul, karena tempat itu adalah gerbang keluar masuknya Rusia. Setelah mempertimbangkan saran kedua para pasha tersebut, Sultan Abdul Hamid memutuskan dan menyetujui pendapat dari Husein Pasha. Sadece biridir. İstenmiyorsa Çanakkale'de zaten yeterince tabya var İngilizler için düşünülmüş. Araştırıp elle tutulur tavsiyelerle karşımıza geldi. Şehitlik mefkuresinin altındadır.
Setelah itu Sultan Abdul Hamid akan membahas masalah perkereta apian dan ini akan dibahas secara khusus dengan Mahmud Pasha, dan Sultan Abdul Hamid pun menyuruh para pasha yang lain untuk keluar. Setelah itu Sultan Abdul Hamid mengatakan kepada Mahmud Pasha, dalam menangani masalah perkereta apian dan petrol, Sultan Abdul Hamid akan menempatkan kondisi ini dalam sebuah teks perjanjian. Lalu Sultan Abdul Hamid menyuruh Mahmud Pasha untuk mencatatnya. Sultan Abdul Hamid mengatakan, jika Jerman berhasil menyelesaikan rel kereta api dalam waktu 4 tahun di Damaskus dan 2 tahun di Baghdad, maka konsesi petrol akan diberikan kepada Jerman. Disinilah kecerdasan bagi seorang Sultan Abdul Hamid, bahwa iklim geografi di sana tidak memungkinkan bagi Jerman untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu, Sultan Abdul Hamid mengatakan kepada Mahmud Pasha, jika Jerman mengetahui perjanjian yang Anda catat, berarti di antara kita ada yang membocorkannya. Mahmud Pasha berusaha meyakinkan diri bahwa Mahmud Pasha tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Asla. Hünkârım, ben size şeref sözü. Tabii oradan petrol falan çıkmasa, çıksa kuru taş. Namun di sini Mahmud Pasha melirik Tahsin Pasha dan berkata, Burada Tahsin Paşa da var. di sini juga ada Tahsin Pasha, tuanku. Mendengar pernyataan tersebut, Tahsin Pasha pun terkejut. Lalu Sultan Abdul Hamid mengatakan, saya sudah menguji Tahsin Pasha berulang kali, tidak ada di dunia ini yang bisa membelinya. Buyurun sultanım. Hünkârım, Hiddetinizin tekrar Abdülkadir'in karşısına çıkmayı başarmış ve ne yapıp ne edip Sultan'ın eski bakıcısı Firuze Kalfa ile evlenmek istiyor. meseleyi etraflıca anlayabilmek için Abdülkadir'le bir de ben konuşayım. Kızgınlığınızın sebebi bu olmasa gerek. Kemudian scene berganti, sementara itu wakil Jerman yang sedang mencari seseorang yang bisa disuap atas perintah kaisarnya untuk mencari tahu tentang petrol ke depannya, menanyakan ini kepada Izzat Pasha. Wakil Jerman menyampaikan bahwa jika ada seseorang yang bisa diajak bekerja sama dalam masalah perkereta apian, dari pihak Jerman akan membayar harga yang sangat tinggi untuk orang tersebut. Ala. Hayırsevere taş atar. Kimdir bu paşa? Sultan Abdülhamid Han'ın etrafında. Setelah itu Izzat Pasha pun datang menemui Mahmud Pasha dan menawarkan kerjasama tersebut kepada Mahmud Pasha. Setelah panjang lebar mereka berbicara, Mahmud Pasha mengatakan berapa yang mereka tawarkan. Izzat Pasha menjawab 500.000 pounds. Mendengar uang yang begitu banyak, Mahmud Pasha pun terkejut. Vallahi bu teklifte insanın izzeti. Setelah Izzat Pasha pergi, datanglah anak dari Mahmud Pasha, yakni Sabahuddin Effendi. Setelah itu, Mahmud Pasha pun menceritakan kepada anaknya, dan Sabahuddin Effendi berkata, saya pikir Anda harus menerima tawaran mereka sebelum Anda menyesalinya. Kemudian scene berganti, benar saja Mahmud Pasha langsung bergegas menuju hadapan Sultan Abdul Hamid untuk meminta dan mencari tahu tentang lokasi yang sulit bagi Jerman dalam mengerjakan pekerjaannya. Setelah itu Sultan Abdul Hamid pun menunjuk tempat dan lokasinya dan meminta Mahmud Pasha untuk mencatatnya. Di sini Sultan Abdul Hamid kembali mengingatkan kepada Mahmud Pasha agar tetap merahasiakannya. Canı merak etmekteyim. Müsaadenizle. İyice belleyiniz. Eğer almalıysa beşeri meseleler. Kemudian sini berganti, sementara itu Parvus memberi tugas kepada Husain Pasha bahwa kapal Rusia yang membawa orang-orang Yahudi yang dianggap kapal perang oleh Sultan Abdul Hamid akan diarahkan oleh Parvus ke perbatasan terlarang milik Sultan Abdul Hamid, dan Husain Pasha diberi tugas oleh Parvus untuk menenggelamkan kapal tersebut dengan senjata yang diberi oleh Jerman. Jika kapal tersebut berhasil ditenggelamkan, maka Parvus akan mengumumkan berita itu ke seluruh dunia. Kemudian scene berganti, Selim Pasha melaporkan kepada Sultan Abdul Hamid bahwa ada kapal Rusia yang penuh dengan tentara sedang menuju perbatasan.
Kita sudah memberinya peringatan tetapi mereka mengabaikan peringatan dari kita. Apa yang harus saya lakukan, tuanku? Sultan Abdul Hamid mengatakan, ikuti saja. Tetapi jika mereka melewati perbatasan, hal yang harus dilakukan adalah jelas. Biarkan tenggelam. Dan jika kapal sudah mendekati perbatasan, maka beritahu saya segera. Eğer hududu aşarlarsa, hudut namustur. Peki o zaman Kanımızı akıttı. Kanımızı akıtıp öyle çizdi. Kemudian scene berganti, Mahmud Pasha yang tidak kuat dengan godaan syaitan, dengan uang yang begitu banyak, menjual dan memberikan catatan-catatan yang sudah dicatat oleh Mahmud Pasha tersebut kepada wakil Jerman. Dan Mahmud Pasha menanyakan tentang kebenaran uang tersebut kepada wakil Jerman. Lalu wakil Jerman mengatakan, tenang saja, kami akan mengirimkan sebuah kereta yang penuh dengan uang di halaman depan rumah Anda. Dan ketika Anda melihatnya, Anda dijamin puas. Hari di mana perjanjian antara Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm pun dibuat. Mereka saling memberi segel dan menyetujui perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat. Kendi yaptığı şahi topları sayesinde bu şehri Di sisi lain, Mahmud Pasha melihat sebuah kereta tanpa pemiliknya di halaman rumah Mahmud Pasha. Dan ketika kereta tersebut dibuka, Mahmud Pasha terkejut melihat uang yang begitu banyak. Setelah itu, datanglah Sabahuddin Efendi dari belakang yang mengagetkan Mahmud Pasha. Bile satarım evladım. Seni bile satarım. Bir kokusunu duyalım değil mi? huzurunuzu bölmek istemezdim. Delireceğim. Di sisi lain, di tengah-tengah perjanjian tersebut, Selim Pasha melaporkan kepada Osman Pasha bahwa kapal Rusia sudah mendekati perbatasan. Osman Pasha pun langsung bergegas melaporkan ini kepada Tahsin Pasha. Dan Tahsin Pasha langsung memberitahukannya kepada Sultan Abdul Hamid. Dan Sultan Abdul Hamid pun membisikkan kepada Tahsin Pasha. Hünkârımızın emridir. Film pun selesai. Terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dibisikkan oleh Sultan Abdul Hamid terhadap Tahsin Pasha, dan akankah kapal tersebut ditembak dan dihancurkan? Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.